Episode kali ini menceritakan seorang pemuda yang mencoba mengejain temannya dengan nyamar jadi pocong, yang pada akhirnya dia sendiri bertemu dengan pocong beneran. Dilanjutkan dengan cerita anggota pramuka yang berkemah di hutan angker. Bagaimanakah kisah seramnya? Mari kita dengar bersama. Tentunya masih bersama saya, Batu Kiem yang selalu cantik mempesona, wangi sepanjang masa. Yuk kita dengerin. Jangan lupa subreknya dong ya. Cekidot. Tiba tercium wangi yang begitu menyengat. Wangi bunga melati. Sekitar tahun 80-an, saat itu malam minggu. Kasim sedang duduk di balai bambu depan rumahnya, sambil menyeruput kopi dan menghisap sebatang rokok. Kasim melihat anak-anak muda tetangganya hendak pergi untuk malam mingguan ke desa sebelah. Karena umumnya di desa saya, jika mencari pasangan atau pacar pasti mencari di desa tetangga. Pantang untuk mencari di kampung sendiri. Kemudian ada anak-anak muda berjumlah 4 orang. Dan jika akan malam mingguan ke desa sebelah, maka pasti akan melewati rumah Kasim. Sambil bersenda gurau khas anak muda, mereka menyapa meminta izin lewat kepada Kasim. "Permisi Kang, numpang lewat ya," sahut salah satu anak muda yang rumahnya tidak jauh dari rumah Kasim. "Silakan hati-hati ya, takutnya ada yang nyegat," timpal Kasim seraya menakut-nakuti. "Ah, Kang suka nakut-nakutin," sahut salah satu anak muda ketus. Kasim tidak membalas, hanya senyum-senyum kecil dan tanpa terlalu menghiraukan apa yang Kasim katakan. Rombongan anak muda itu melanjutkan perjalanannya menuju ke desa sebelah. Memang jalan menuju desa sebelah pada saat itu terbilang menyeramkan dan angker. Selain harus melewati persawahan yang luas, harus juga melewati hutan bambu yang menurun. Setelah itu harus pula menyeberangi sungai yang memang terkenal angker. Belum selesai setelah itu, harus kembali melewati hutan pohon sagu dan hutan bambu menanjak. Sebelum sampai ke desa sebelah sebenarnya ada jalan lain selain melewati jalan tersebut, yaitu dengan melewati jalanan umum namun akan memutar sangat jauh. Saat itu masih jarang sekali sepeda motor atau kendaraan motor, hanya ada mobil truk bermuatan pasir yang sesekali melewati desa tersebut. Oleh karena itu, jalan angker tersebut lebih sering dilewati dibanding jalan raya. Melihat anak-anak muda tersebut pergi menjauh, timbul rasa jahil Kasim. Kasim ingin menakut-nakuti rombongan anak muda tersebut ketika pulang nanti. Kasim sudah hafal anak-anak muda itu pulang paling malam jam 12 malam. Kecuali sedang ada layar tancap atau orkes dangdut, mereka akan pulang lebih malam dari biasanya jam 10 malam. Sambil mengisi air sawah dari sungai, Kasim ingin menakut-nakuti anak muda itu dengan membuat orang-orang sawah yang akan dibuat berbentuk pocong, sambil membayangkan anak-anak muda tersebut ketakutan. Kasim senyum-senyum sendiri, dia yakin rencananya akan berhasil. Berbekal over bambu dan 9 golok, Kasim pun berangkat menuju ke sawah. Tidak lupa dia berpamitan lebih dahulu kepada istrinya dan berpesan agar tidak mengunci pintu, khawatir ketika dia pulang, istrinya sudah tertidur dan dia harus membangunkan istrinya untuk dapat masuk ke rumah. Setelah itu Kasim menelusuri jualan setapak menuju pesawat. Sesekali dia berhenti untuk membuka bendungan-bendungan parit kecil, agar air mengalir lancar sampai menuju ke sawahnya. Setelah selesai mengaliri air ke sawahnya, Kasim menuju ke jalan yang menghubungkan ke desa sebelah. Persis sebelum turunan ke hutan bambu, dia memilih tempat di bawah pohon kecapi untuk memulai rencana jahilnya. Tidak jauh dari pohon tersebut, terdapat gubuk bambu kecil milik petani untuk beristirahat ketika menggarap sawah. Sambil duduk dan dengan menggunakan orang-orang sawah yang ada di sawah dekatnya, Kasim mulai mempertebal orang-orang itu dengan mempergunakan jerami padi.
Tidak lupa dilapisi dengan kain putih dan dibentuk sangat mirip dengan sosok pocong. Rencananya setelah memasang jebakan tersebut, Kasim akan bersembunyi di gubuk itu, karena dia ingin melihat langsung bagaimana reaksi anak-anak muda itu ketika melihat pocong buatannya. Setelah selesai, Kasim akan memasang orang-orangan sawah tersebut. Dan dia yakin hanya anak muda itu yang akan lewat sebelum malam itu. Tidak ada orang lain di kampungnya yang lewat ke desa sebelah saat proses pemasangan. Entah kenapa bulu kuduk Asin tiba-tiba merinding dan hawa di sekitar pun tiba-tiba menjadi dingin. Kasim sempat terhenyak dengan suasana tersebut, namun dia meyakini bahwa semua baik-baik saja. Timbul sedikit rasa sombong dalam hatinya. Dan sambil berbicara sendiri bahwa dia sudah terbiasa di daerah itu dan tidak takut dengan hal apapun. Setelah selesai memasang pocong-pocongan tersebut, tiba-tiba bulu kuduk Kasim semakin merinding, dan hawa menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Dari belakang badannya Kasim merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengendusnya. Kasim pun perlahan membalikkan badannya ingin tahu apa yang ada di belakangnya. Seketika mata Kasim melotot, mulutnya menganga, tubuhnya tiba-tiba kaku tidak bisa digerakkan. Di hadapannya kini berdiri sosok pocong yang sedang menunduk memandangnya. Kain putih lusuhnya dan robek serta bau busuk yang menyengat dengan mata merah menyala, memandang tajam ke arah Kasim. Kasim tidak berdaya, dia hanya bisa mematung. Terlebih yang membuat Kasim terbelalak adalah karena sosok pocong itu tidak normal. Pocong itu setinggi pohon kelapa, yang membuat Kasim melotot tidak percaya. Lama sekali sosok pocong dan Kasim saling berpandangan. Sampai pandangan Kasim perlahan mulai gelap, tubuhnya pun mulai lunglai dan tidak lama Kasim pun pingsan tidak sadarkan diri. Pagi harinya Kasim terbangun dan sudah berada di dalam rumahnya. Hanya ada istri dan beberapa saudara yang menunggu Kasim terbangun. Istri dan saudaranya mengatakan bahwa Kasim ditemukan pingsan di jalan setapak menuju desa sebelah oleh anak-anak muda yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampungnya. Mereka kemudian membawa Kasim ke rumah istri dan saudaranya, pun menanyakan perihal apa yang membuat Kasim pingsan. Namun, Kasim enggan memberitahukan yang sebenarnya karena dia malu dan khawatir akan mendapatkan ejekan, terutama dari para anak muda yang akan dikerjai olehnya. Namun ternyata malah menolongnya, walaupun pada akhirnya Kasim menceritakan hal yang sebenarnya kepada istrinya. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian, Kasim iseng-iseng bertanya kepada salah satu anak muda yang menolongnya perihal bagaimana dia menemukan dirinya yang sedang pingsan. Kasim pun menyadari anak muda itu dapat menebak bahwa Kasim hendak menakut-nakuti dia karena pocong-pocongan itu akan menjadi bukti nyata. Namun dari penuturan pemuda tersebut dia menemukan Kasim tergeletak sendiri. Tidak ada pocong-pocongan di dekatnya. Hanya ada orang-orang sawah yang menancap di tengah sawah dekat gubuk tempat Kasim pingsan. Mendengar hal itu tentukan Kasim sangat kehilangan. Dia sangat yakin bahwa dia telah mencabut orang-orang ke sawah di tengah sawah itu dan memodifikasinya menjadi pocong-pocongan. Lalu bagaimana mungkin orang-orang sawah tersebut bisa kembali ke sawah dengan sendirinya? Saya ingin berbagi pengalaman yang pertama kali terjadi dalam hidup saya, yang lumayan mistis. Di akhir tahun 2010 saya baru kelas 1 SMA di salah satu SMA di daerah saya dan termasuk murid yang suka mengikuti kegiatan pramuka. Memang dari SD SMP saya seringkali mengikuti kegiatan pramuka dan tidak pernah sekalipun mengalami hal-hal yang berbau mistis. Suatu ketika saya ikut perkemahan akhir tahun sekabupaten. Kegiatan itu rutin saya ikuti sejak SD. Saya berharap jika ikut perkemahan akhir tahun ini, saya akan mendapatkan pangkat baru.
Awal mulanya saya selalu latihan di sekolah setiap Sabtu sore. Setelah diadakan perkemahan barulah saya meminta izin kepada orang tua, agar diperbolehkan untuk ikut acara tersebut. Awalnya orang tua saya tidak memberikan izin, karena kata mereka terlalu berbahaya dan pasti melelahkan. Tapi saya nekat untuk ikut perkemahan itu. Singkat cerita, saya mempersiapkan keperluan di perkemahan nanti. Dengan tekad yang kuat, setelah orang tua saya memberikan izin, sesampainya di sekolah kami bertolak ke bumi perkemahan yang tidak jauh dari sekolah kami. Saya bahagia bisa melakukan perkemahan akhir tahun, dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya. Sore itu kami semua telah selesai memasang tenda dan tempat memasak. Lalu menjelang maghrib kami keluyuran keluar area camping, karena kegiatan ini diikuti sekolah sekabupaten. Jadi suasana saat itu ramai sekali. Memasuki waktu maghrib karena terbawa suasana bahagia. Teman-teman saya ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang berjoget dan lain-lain. Lalu saya menegur mereka, "Hei maghrib nih, seharusnya kita salat. Enggak baik juga di tempat gini kalau kita seperti ini. Nanti ada yang marah loh." Teman saya pun menjawab, "Halah, enggak apa-apa, cuma sekali-sekali ini." Saya hanya terdiam melihat tingkah mereka. Selepas maghrib tiba-tiba terdengar ada yang berteriak dari tenda sekolah lain. Sepertinya ada yang kesurupan. Kami lalu disuruh masuk ke dalam tenda oleh pembina, dan tidak diperbolehkan untuk keluar. Saya yang waktu itu belum pernah kesurupan, tiba-tiba berpikir, karena penasaran kok bisa ya, orang tuh dikit-dikit kesurupan. Rasanya di hati itu seperti menantang. Setelah masuk ke dalam tenda, akhirnya kami tidur. Pagi harinya, kami mandi di sungai sekalian nyuci baju. Sambil antri dengan siswa dari sekolah lain, saya berjalan-jalan sebentar, karena sudah lama tidak ke tempat ini. Dan terakhir kali itu waktu malam harinya, selepas maghrib ternyata hujan turun deras. Lalu dari kejauhan terdengar lagi suara teriakan yang sama. Seperti orang kesurupan. Malam hari berikutnya selesai makan malam kami melihat lomba tari. Tiba-tiba teman saya yang bernama Misha kerasukan. Dengan cepat kami mencoba menyadarkan dia. "Miss, kamu enggak apa-apa kan? Kamu kenapa sih?" Lalu Miska menjawab, "Aku enggak apa-apa kok. Kan dari tadi kita lihat orang lomba nari." Kami merasa ada yang aneh ketika melihat Misha, karena tingkah lakunya tidak seperti sewajarnya. Lalu tiba-tiba teman kami yang lain yang bernama Rina jatuh pingsan dan berteriak-teriak. Seketika jantung saya berdegup sangat kencang. Penglihatan saya sayu, badan saya kram, dan dalam hati saya berkata, "Ya Allah, apa ini? Apa yang terjadi?" Saya lalu membaca ayat kursi tiada henti dan akhirnya, saya pun ikut tidak sadarkan diri. Setelah pagi, ternyata kami tertidur di aula. Di sekeliling saya dipenuhi oleh siswi-siswi yang kerasukan. Semalam saya pun dijemput sama teman-teman yang ada di tenda kami untuk istirahat. Menurut cerita dari senior kami, kalau di tenda kami, semalam dikelilingi oleh semua makhluk tak kasat mata. Bahkan teman kami yang laki-laki ikut kerasukan, dan dia kencing di tenda cewek. Ada yang bilang kalau pembatas yang dibuat sudah jebol. Keesokan paginya, kami lari pagi mau mandi dan sekaligus mencari sarapan di luar perkemahan. Sampailah kami di perumahan kakaknya Rina. Sesampainya di rumahnya, ponakannya bilang kepada kami, "Tante, siapa itu yang di belakang cewek, rambutnya panjang pakai baju putih?" "Saya ya dek," tanya saya sambil belakang. Siapa tahu ada teman lain yang menyusul. "Bukan kak, cewek berambut panjang itu teman kakak ya." Sontak saya saling tatap dengan Rina. Waduh, apa iya ada cewek ngikutin kami? Batin saya ngeri.
dan merinding, tapi saya dan Rina tidak menanggapi masalah itu. Biarlah, yang terpenting, kami tidak mengganggu mereka yang tidak terlihat. Malam harinya, bertepatan dengan malam tahun baru, kami dilarang untuk bergadang. Karena anggota kami banyak yang sakit, guru pembimbing kami pun tidak memperbolehkan kami untuk ikut acara api unggun. Jadi terpaksa kami duduk di tenda saja dan saling bercerita dengan teman SMA lain. Teman saya dari SMA yang lain pun bercerita kepada saya, kemarin pas ada banyak orang kerasukan, subuhnya tiba-tiba saya sakit perut, terus saya bangunin teman-teman. Tapi enggak ada yang mau nemenin saya ke sungai karena mereka pada ketakutan. Akhirnya dengan kondisi perut yang sangat sakit, saya memberanikan diri untuk ke sungai. Di perjalanan, saya ketemu sama nenek-nenek, lalu saya menegurnya, "Mau kemana, Nek?" Tiba-tiba nenek itu bilang, "Jangan ke sungai sendirian." Ketika saya mau bilang iya dan menoleh ke belakang, ternyata neneknya sudah enggak ada. Tadinya saya sakit perut tiba-tiba hilang begitu saja, dan langsung balik ke tenda. Saya tertawa mendengar cerita dari dia karena tidak mau terlalu serius menanggapinya. Paginya kami siap-siap mau pulang, tapi ternyata masih ada juga yang kerusakan. Dan ketika di sekolah pun terjadi kesurupan massal yang bikin merinding. Setiap pagi dan maghrib saya selalu mencium aroma melati. Keesokannya, teman saya bercerita kalau yang mengganggu saya selama ini adalah makhluk gaib yang merupakan raja dari daerah setempat. Sosoknya berkilau seperti emas. Karena saya sudah lelah selalu kerasukan, saya pun minta tolong kepada pacar saya untuk minta bantuan kakaknya mengobati saya karena kakaknya adalah guru silat dengan kemampuan tenaga dalam dan pasti sudah akrab dengan fenomena gaib. Dan alhamdulillah kakaknya mau membantu. Malamnya sekitar pukul 11 malam, mereka melakukan ritual. Nanti jika mendengar suara aneh atau terjadi apa-apa dengan kami, jangan mendekat. Tetap selalu di dalam rumah, kata kakak pacar saya. Lalu setelah itu sayup-sayup saya mendengar seperti suara auman harimau. Dan 1 jam kemudian mereka telah selesai dan duduk di dekat saya. Kemudian menceritakan apa yang terjadi selama ini terhadap saya. Kamu itu diganggu karena kamu telah menginjak anak Raja Emas itu. Tapi syukur anaknya tidak mati. Jika anaknya mati, balasannya nyawamu. Lalu kami bilang bahwa manusia seperti dia tidak bisa melihat makhluk seperti kalian. Jadi tolong jangan ganggu dia lagi. Lagian kan aneh, kalau saya bisa melihat, enggak mungkin kan diinjak. Anak ayam aja kita enggak pegangin. Selesai dari berobat, saya pun sering-sering membaca ayat-ayat yang saya hafal. Alhamdulillah aroma melati dan bayangan aneh berangsur-angsur menghilang. Semenjak kejadian itu sudah lama sekali saya tidak pernah lagi diganggu. Dan terakhir kali saya kerasukan di tahun 2017. Namun setelah kejadian itu saya tidak diperbolehkan lagi oleh orang tua untuk mengikuti kegiatan alam atau semacamnya. Dan menurut yang saya dengar, rata-rata yang kerasukan itu tidak mendapatkan izin dari orang tuanya untuk ikut acara perkemahan ini. Baiklah, sampai di sini pengalaman mistis yang saya alami. Maaf untuk teman-teman yang bersangkutan yang mendengar cerita ini. Buat teman-teman pendengar cerita ada Pagradanan, mohon doanya untuk teman saya dan kakak pembina saya dalam cerita ini yang sudah meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.